Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi geometri bidang datar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Elsanitania Putri, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 7. Pertama-tama, mari kita cermati peta konsep mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian titik, garis, dan bidang, serta aksioma garis dan bidang. Bagian kedua adalah kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Dan bagian terakhir ada soal, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang, serta aksioma garis dan bidang. Titik. Apa itu titik? Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Bagaimana cara melukiskan titik? Sebuah tanda titik dilukiskan dengan tanda noktah dan diberi huruf kapital. Contohnya adalah pada titik Q. Q ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda noktah di bawahnya. Yang kedua, ada garis. Apa itu garis? Garis merupakan himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang tetapi tidak memiliki ukuran lebar. Garis itu berdimensi 1. Nama garis dapat ditentukan dengan memakai huruf kecil atau dengan menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Contohnya adalah garis G dan garis AB. Berikutnya ada bidang. Apa itu bidang? Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang itu berdimensi 2. Nama bidang dapat ditentukan dengan memakai huruf atau simbol yang dituliskan di pojok bidang atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Contoh dari bidang adalah pada jajar genjang, yaitu bidang A, B, C, D. Berikutnya adalah aksioma garis dan bidang. Apa itu aksioma? Aksioma merupakan pernyataan yang disepakati kebenarannya. Apa saja aksioma itu? Yang pertama, melalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Yang kedua, jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Dari aksioma-aksioma tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa dalil. Yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sebarang yang tidak segaris. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah bidang dari tiga titik sebarang. Yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik yang terletak di luar garis tersebut. Contohnya adalah ini, sebuah bidang dari sebuah garis dan sebuah titik. Sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah bidang dari dua buah garis yang berpotongan. Yang terakhir, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis jajar. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah bidang dari dua buah garis jajar, yaitu garis AB dan garis CD. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Suatu titik dapat dikatakan terletak pada garis apabila titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Contohnya adalah titik A yang terletak pada garis G. Titik A dapat dilalui oleh garis G. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis.
Suatu titik dikatakan terletak di luar garis apabila tidak dapat dilalui oleh garis. Contohnya adalah titik A yang terletak Contohnya adalah titik A yang terletak sejajar pada garis G, berada di atas garis G. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Contohnya adalah ini. Titik A terletak pada bidang W. Titik A dapat dilalui oleh bidang W. Yang kedua, titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik apabila titik A tidak dapat dilalui oleh bidang W. Berikutnya adalah soal. Ada beberapa soal mengenai materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ada 3 contoh soal dan selamat dikerjakan. Sekian materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om.